Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari konseling kelompok mengenai permasalahan komunikasi interpersonal. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Zohra sebagai konselor. Nama aku Eka sebagai konseli. Nama aku Rini sebagai konseli. Nama aku Selvia sebagai konseli. Dan nama saya Rasmi sebagai konseli. Selamat menyaksikan. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya sudah makan? Oh belum ya? Oh sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Oke baik. Saya sebenarnya butuh waktu kalian sebentar saja untuk melakukan sesi konseling pada hari ini. Sebelumnya ibu mau dengar lagi nih, karena saya dengar kalian kurang semangat. Jadi kalau misalnya saya bilang apa kabarnya hari ini, kalian jawab semangat, semangat, yes. Oke, itu yang semangat ya. Oke, jadi ulangi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semangat, semangat, yes. Oke, terima kasih luar biasa semangat kalian pada hari ini. Baik, sebelumnya kan kita belum kenal nih satu sama lain. Sebelumnya ibu perkenalkan ya, nama ibu dulu. Perkenalkan nama saya, nama ibu Zohra Trimulidia. Panggil saja ibu Zohra. Saya di sini sebagai konselor kalian akan membantu kalian dalam sesi konseling hari ini. Nah, sebelumnya kan ibu belum kenal banget nih sama kalian. Kalian bisa menceritakan siapa dulu kalian dan dari kelas 8 apa? Oke, baik. Kita mulai dari kamu bisa memperkenalkan diri kamu terhadap teman-teman agar kita saling mengenal satu sama lain. Jangan lupa nama kelas juga ya. Oke, bisa kita mulai. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Rasmi dari kelas 8. Oke, namanya Rasmi dari kelas 8A. Hai Rasmi. Kalau kamu? Perkenalkan nama saya dan saya dari kelas 8C. Oke, hai Eka. Oke, sebelahnya? Hai, perkenalkan nama saya Pian dari kelas 9. Oke, hai Pian dari kelas 9A ya. Oke, lanjut. Hai, perkenalkan nama saya Selvia, saya dari kelas 8C. Oke, saya bilang aja. Hai Selvia. Kamu? Perkenalkan nama saya Rina Barwati dari 8B. Oke. Sebelumnya mungkin masih belum kenal satu sama lain ya. Jadi ibu mau kalian satu persatu menyebutkan nama yang saya tunjuk. Ya. Jadi mungkin adalah sekilas tadi kalian mungkin kenal dari dengan nama-nama satu persatu. Jadi ibu ingin tunjuk satu orang secara random, lalu ibu nanti tunjuk satu orang dulu untuk menyebutkan siapa namanya. Oke baik, sudah siap? Siap, Bu. Oke. Kamu? Ya. Siapa namanya? Sekian, Dari kelas? 8C. Benar. Oke baik. Semuanya kan sudah memperkenalkan diri satu persatu dan sudah mengenal satu sama lain, dan semoga kita lebih dalam untuk saling mengenal dan tidak ada rasa kecanggungan untuk memulai sesi konseling pada hari ini. Nah, kita mulai kegiatan ini. Sebaiknya anak-anak perlu tahu bahwa hari ini dan siang ini kita melakukan sesi konseling kelompok. Nah, dalam kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama untuk membahas masalah dari adik-adik semuanya yang bersifat pribadi dan memperoleh solusi dalam pemecahan masalah dan yang adik-adik miliki. Dan di dalam konseling kelompok itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi kalian jangan pernah takut untuk mengungkapkan
masalah pribadi kalian yang ada dalam diri kalian, karena apapun itu kita tetap menjaga rahasia satu sama lain. Bukan ibu aja yang hanya menjaga, tapi kalian juga bertugas untuk menjaga rahasia satu persatu dari teman kalian. Dan intinya apa yang kita bicarakan di dalam ruangan ini, setelah kita keluar dari ruangan tidak ada lagi pembahasan permasalahan yang ada di dalam ruangan. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, paham. Terima kasih sudah mengerti, terima kasih sudah paham, dan terima kasih sudah menjalankan sesi konseling pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk mengucapkan janji asas kerahasiaan pada hari ini sebagai simbolik sebelum melakukan konseling kelompok pada hari ini. Oke, saya mulai. Silahkan kalian ikuti ibu satu persatu, ikuti ibu secara bersama-sama. Mengucapkan janji asas kerahasiaan. Baik, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke. Saya ucapkan, saya berjanji Saya berjanji apapun yang dibahas apapun yang dibahas atau dibicarakan atau dibicarakan dalam kelompok ini dalam kelompok ini tidak akan saya bicarakan tidak akan saya bicarakan dengan orang lain dengan orang lain di luar kelompok ini. di luar kelompok ini. Oke, baik, terima kasih. Apabila saya melanggar Apabila saya melanggar janji ini, saya bersedia saya bersedia untuk untuk menerima sanksi menerima sanksi sesuai kesepakatan sesuai kesepakatan kelompok. kelompok. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih sudah mengucapkan janji dari asas kerahasiaan ini. Semoga bukan hanya sekedar ucapan, tapi kita bisa berkomitmen untuk memegang rahasia satu sama lain. Ibu juga akan meminta izin kepada kalian semua untuk mencatat dari masalah-masalah pribadi kalian di dalam formulir ini, karena adik-adik tadi sudah belum mengucapkan permasalahannya. Jadi sebelum ibu mencatat permasalahan kalian yang ada di dalam file ini, jadi ibu ingin kalian satu persatu untuk mengeluarkan gagasan, masalah, dan pendapatnya masing-masing dalam sesi konseling kelompok ini. Apakah kalian sudah paham dalam sesi konseling kelompok ini? Paham, Bu. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, saya akan memberikan absensi terlebih dahulu sebelum melanjutkan konseling kelompok. Tujuan dari mengisi absensi untuk mengecek kehadiran kalian atas undangan yang ibu berikan kepada kalian. Oke, silakan mulai dari kamu, bisa kamu isi. Ini bukannya. Oke, dilanjutkan. Oke, baik. Oke, terima kasih. Di sini berjumlah 5 orang atas nama Rasmi, Saya, Bu. Eka, Saya, Bu. Sofian, Selvia, dan Rini.
Oke, baik, terima kasih sudah mengisi absensi. Jadi aturan dari sesi konseling pada hari ini, Ibu akan memberikan tanggung jawab kepada kalian. Salah satu di antara kalian akan menjadi ketua kelompok. Sebelum Ibu tunjuk, adakah yang bersedia untuk menjadi ketua kelompok dalam menakodai sesi kelompok konseling kelompok pada hari ini? Siapa ya? Ada yang mau? Saya deh, Bu. Oke, Sofian, baik. Terima kasih Sofian sudah mau menjadi ketua kelompok. Silakan apresiasi temannya. Oke, terima kasih sudah mengapresiasi temannya, keberanian temannya menjadi ketua kelompok. Oke, sisanya menjadi anggota Rasmi, Eka, Sofia, dan Rini. Oke. Sebelumnya Ibu akan membahas dulu tugas-tugas dari ketua dan anggota. Oke, jadi tugas ketua konseling kelompok Sofian pertama, 1. Memimpin diskusi. Ketua kelompok wajib untuk memimpin diskusi dan memastikan bahwa anggota kelompoknya berpartisipasi. Yang kedua, mengatur waktu. Ketua kelompok wajib mengatur waktu diskusi dan memastikan bahwa semua topik yang ingin dibahas dapat dibahas dalam waktu yang tersedia. Dan yang ketiga, mengelola dinamika kelompok. Ketua kelompok mengelola dinamika kelompok dan memastikan bahwa semua anggota kelompok merasa nyaman dan aman untuk berpartisipasi, tidak ada kecanggungan dan tidak ada rasa malu-malu lagi. Yang keempat, mengarahkan diskusi. Ketua kelompok mengarahkan diskusi dan memastikan bahwa diskusi tetap fokus dan berjalan dengan baik. Nah, sisanya dari tugas anggota kelompok Rasmi, Eka, Selvia, dan Rini. Yang pertama, kalian wajib untuk berpartisipasi aktif. Yang kedua, mendengarkan dengan empati. Yang ketiga, menghormati perbedaan. Dan yang keempat, mengambil tanggung jawab. Jadi, anggota kelompok mengambil tanggung jawab untuk mencapai tujuan konseling kelompok dan meningkatkan diri sendiri. Jadi kita sama-sama mempunyai tujuan dan masalah kita sama-sama di sini untuk memecahkan permasalahan pribadi masing-masing. Oke, sebelumnya Ibu mau membahas waktu. Jadi waktu sesi konseling kelompok pada hari ini berjumlah 45 menit. 45 menit dari pembukaan awal tadi sampai saat ini sudah berjalan. Dan Ibu ingin kalian sama-sama tidak ada rasa kecanggungan lagi setelah melewati tahap awal ini, tahap kegiatan ini, dan tahap peralihan ini, dan tidak ada rasa ketergantungan terhadap teman-teman, tidak ada rasa konflik terhadap teman satu sama lain, dan berpartisipasi aktif. Dan ini Ibu sangat anjurkan kalian untuk berpartisipasi aktif. Oke? Baik, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya juga saya berterima kasih kembali Sofian sudah mau menjadi ketua konseling kelompok pada hari ini. Dan semoga apa yang tugas-tugas Ibu bagikan dan tanggung jawab yang Ibu bagikan terhadap teman-teman, terhadap adik-adik di sini bisa berjalan dengan baik dan efektif. Baik, Bu. Oke, baik. Nah, sebelumnya kalian kan sudah memperkenalkan diri masing-masing nih. Sekarang Ibu tanya, kalian kesini tahu tidak alasan kalian saya undang datang ke ruang konseling ini? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Masalah itu kan sih, Bu, masalah konseling mengenai komunikasi. Oke, baik. Terima kasih Eka karena sudah tahu alasan mengapa saya undang ke sini. Ya, benar sekali, saya undang ke sini untuk membahas permasalahan pribadi kita mengenai komunikasi interpersonal, mengenai komunikasi kalian dengan diri kalian maupun orang lain, terutama ini masalah pribadi. Oke. Sebelum kita masuk ke masalah spesifiknya, mari kita pastikan kita semua paham tentang pentingnya komunikasi yang baik. Kenapa penting untuk memahami komunikasi yang baik? Karena komunikasi yang baik itu membantu kita membangun personal,
hubungan yang sehat dengan orang lain. Ini dapat mengurangi kesalahpahaman kita terhadap orang lain dan meningkatkan rasa percaya diri terutama. Jadi kita tidak lagi takut untuk berbicara di depan umum atau berbicara di depan teman kalian untuk mengajukan pendapat, mengajukan gagasan. Kalian tidak takut lagi karena berkat konseling ini saya harap kalian bisa memahami komunikasi kalian dengan baik. Paham semuanya? Paham, Bu. Paham? Paham. Oke. Sebelumnya, apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan sesi konseling berikutnya? Siap, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut, Ibu ada nih ice breaking sedikit untuk kalian. Tujuannya ya sama, supaya kita lebih kenal lebih dalam, supaya kita tidak ada rasa kecanggungan. Karena saya masih melihat kalian masih ada rasa canggung. Saya belum melihat kalian partisipasi aktif, belum saya lihat kalian sudah mengangkat tangan. Kalian masih malu-malu untuk menjawab, ya mungkin karena tadi tidak percaya diri itu. Nah, komunikasi kalian yang sangat buruk itu yang mempengaruhi kalian tidak mau mengangkat tangan, tidak berani. Jadi ibu akan memberikan kalian ice breaking terhadap anak-anak semua. Ice breakingnya mengenai sebelumnya sudah siap untuk melakukan ice breaking pada hari ini? Silahkan untuk menyambung dua kata yang saya sampaikan. Saya mulai dari Rasmi. Rasmi, pada hari ini Saya dan teman-teman berangkat mengerjakan kerja kelompok tugas sekolah. Baik, terima kasih. Silakan tepuk tangannya. Terima kasih ya untuk partisipasi kalian dalam mengikuti ice breaking pada konseling hari ini. Nah, baik, kita mulai ya sesi konseling di tahap kegiatan atau tahap inti ini. Sebelumnya saya harus menanyakan keadaan kalian, mental kalian siap untuk mengeluarkan pendapat? Sudah siap? Setuju. Ya, sudah siap. Nah, jangan ada rasa kecanggungan dan jangan ada rasa takut. Saya seperti singgung tadi, saya memegang asas kerahasiaan, bukan saya saja, tapi adik-adik di sini juga pasti wajib memegang asas tersebut. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Sudah siap? Siap, Bu. Kita akan fokus permasalahan setiap individu pada sesi kegiatan atau tahap inti di sesi konseling kelompok hari ini. Sebelumnya kalian sudah setuju? Setuju, Bu. Untuk melanjutkan sesi ini? Setuju, Bu. Baik, bagus. Penting bagi kita untuk saling percaya dan berkomitmen pada sesi konseling hari ini agar tujuan konseling kita tercapai. Bagaimana? Baik, Bu, kami akan berusaha. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menegaskan asas kerahasiaan. Semua yang kita bicarakan di sini harus tetap rahasia, harus tetap kita pegang satu sama lain. Dan apakah kalian berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan ini? Komitmen, Bu. Komitmen? Komitmen, Bu. Terima kasih. Sekarang saya akan memberikan kesempatan pada kalian satu persatu untuk mengemukakan permasalahan yang ada dalam pribadi mengenai komunikasi interpersonal yang sudah saya jelaskan di tahap peralihan transisi tadi. Dan silakan kalian untuk menyampaikan masalah yang kalian hadapi secara berurutan. Dan kita mulai, siapa yang ingin memulai pertama? Saya persilahkan untuk mengangkat tangan. ya Bu. Baik, Sofian. Jadi saya punya masalah Bu, di mana saya tuh sulit ngobrol dengan teman-teman Bu, karena setiap saya mau ngobrol gitu kan atau mau cerita sama teman-teman saya, mereka tuh nganggap sepele gitu Bu. Dan karena itu juga yang buat saya tuh malas ngobrol sama orang, malas berinteraksi dengan teman-teman saya Bu, karena nggak dihargai lah di situ sama teman-teman saya gitu Bu. Dan keluarga saya juga gitu Bu, kayak tidak pernah ngobrol sama saya atau canggung lah Bu di rumah, jadi terbawa gitu sampai sekarang. Dan ini tuh udah lama terjadi Bu, dari saya mungkin masih kecil gitu, orang tua saya jarang ngajakin saya ngobrol gitu.
saya ingin menanggapi sedikit dari permasalahan Pian, yaitu tadi kecanggungan untuk berkomunikasi karena ketertutupan dari pihak keluarga yang tidak ada open untuk Pian mengungkapkan perasaan pribadi maupun mengungkapkan emosional diri dari Pian. Oke, terima kasih sebelumnya. Teman-teman ada yang ingin menanggapi dari permasalahan yang Sofian hadapi? Mungkin ada? Saya Oke. mungkin untuk Pian bisa pelan-pelan untuk mulai berbicara atau berkomunikasi dengan keluarganya. Oke, terima kasih Rasmi. Kita bisa lanjut di Eka, mungkin bisa saya persilakan. Terima kasih Bu. Mungkin masalah saya kurang lebih sama seperti Pian, tapi saya tidak tahu bagaimana sih caranya berbicara depan umum, depan orang-orang tuh. Nah, karena Bisa dikerasin lagi suaranya? saya masih tidak tahu Bu cara berbicara di depan umum, depan banyak orang tuh bagaimana. Mungkin salah satunya tuh saya takut bilang so asik, atau kadang saya takut nyambung enggak di pembicaraan mereka. Itu aja sih Bu. Oke, terima kasih Eka Sabani atas permasalahan pribadi yang sudah kamu ungkapkan. Terima kasih atas keberanian itu. Oke, kita lanjut di Rasmi. Baiklah Bu. Dari permasalahan saya Bu, kurang lebih juga dengan Eka, yaitu takut untuk berbicara depan umum, apalagi saat saya dituntut untuk presentasi di depan kelas. Mungkin saya kurang terlatih aja sih Bu. Oke, permasalahannya Rasmi tadi takut berbicara di depan kelas, tidak percaya diri ya, karena takut untuk mengungkapkan apa yang ingin dibicarakan. Oke, kita lanjut di Selvia. Oke, baik Bu. Jadi masalah saya itu tidak percaya diri ketika berpendapat di depan kelas. Apalagi kalau misalnya kerja kelompok juga saya takut buat menyampaikan pendapat saya. Oke, dari permasalahan Selvia tadi takut untuk mengungkapkan pendapat maupun mengungkapkan gagasan dari Selvia tadi saat bekerja kelompok, terutama mengerjakan tugas, karena sangat ketertutupan dalam diri dan ketidakpercayaan diri ya. Oke, baik, silahkan Rini. Saya Bu mungkin hampir sama Pian. Saya sulit, saya canggung ketika harus ngobrol dengan orang baru gitu. Jadi saya kayak suka kalau ngomong terbelit-belit gitu. Oke, baik, terima kasih sudah mengungkapkan permasalahan kalian satu persatu. Terima kasih juga sudah berpartisipasi aktif dalam konseling kelompok pada hari ini. Dari permasalahan kalian, tujuan saya mengundang di sini sebenarnya sama satu, ya tadi permasalahan komunikasi interpersonal. Komunikasi kalian yang buruk dan tertutup sekali dari awal kita konseling sampai sekarang itu sudah mulai kelihatan. Saya harap kita punya tujuan bersama masing-masing untuk bisa memecahkan permasalahan dan bisa mengurangi sedikit kecemasan dalam berkomunikasi agar komunikasi kita ini bisa baik, seperti itu ya. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada kalian lagi untuk pengungkapan kata tadi, seperti mengungkapkan permasalahan yang kalian hadapi. Jadi sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, Ibu ingin kalian mengisi lembar refleksi diri setelah mengungkapkan permasalahan kalian satu persatu. Lembar refleksi ini tujuannya untuk pengalaman komunikasi interpersonal kalian, ya. Jadi kalian wajib untuk mengisi satu persatu sebagai lembar saya mau observasi kalian dan untuk merekam kalian dalam sesi konseling hari ini. Oke, silakan diisi.
realita. Ini nggak apa-apa dicentang lebih dari satu, Bu? Oh, tidak apa-apa. Mencentang semuanya sesuai dengan diri sendiri juga tidak apa-apa. Kalau ada kesulitan silahkan bertanya ya. Kalau ada kebingungan dalam lembar refleksi tadi, silahkan ditanyakan sama ibu. Ibu akan mengarahkan kalian. Kalau dicentang semuanya nggak apa-apa, Bu? Gak apa-apa. Silahkan. Yang sesuai realita dalam diri sendiri, karena ya yang kalian kenal diri kalian sendiri, bukan orang lain kan. Terima kasih Sofian. Udah. Terima kasih. Eka sudah. Sepertinya Eka kesulitan. Apa ada kesulitan Eka? Eka jangan takut, silahkan diisi saja sesuai dengan masalah pribadi yang Eka rasakan. Terima kasih Eka sudah mengisi lembar refleksi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah mau mengisi lembar refleksi untuk merekam permasalahan kalian pada hari ini. Oke, kita lanjut dalam kegiatan selanjutnya. Sebelumnya, sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, ibu ingin kalian menuliskan tujuan kalian masing-masing, karena kita di sini pastikan punya tujuan datang ke sini, walaupun kalian sebenarnya diundang oleh ibu, tapi ibu ingin kalian punya tujuan masing-masing. Kenapa kalian ingin mengentaskan permasalahan pribadi kalian? Kalian bisa menuliskan satu persatu. Kalian silahkan tulis. Kurang satu. Ya, sebentar ya. Silahkan tulis tujuan kalian. Apa yang ingin kalian capai setelah konseling ini berakhir? Apa yang ingin kalian capai? Silahkan ditulis. Gak usah terlalu panjang juga tidak apa-apa, yang penting ini tujuan utama kalian. Setelah melakukan sesi konseling ini, apa yang ingin kalian capai sebenarnya?
Silakan Tasmi. Oke, terima kasih Rasmi. Sebentar dulu Pian, bisa dipegang dulu. Bukan dari sampingnya kita di begini. Bukan dari sampingnya ya begini. Aku juga tidak tahu juga itu tempat kunci apa enggak. Belum lah, aku aksen dulu ya. Yang salah. Oh. Oke, sudah semuanya? Oke, silakan kumpul. Ini nanti Ibu baca sebagai lembar observasi Ibu terhadap sesi konseling pada hari ini. Jadi kenapa saya ingin kalian menuliskan tujuan dari sesi konseling ini, karena saya ingin kalian itu punya motivasi pendorong kalian untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih menjadi pribadi yang tidak takut pada lingkungan sosial maupun pribadi. Saya simpan, nanti saya baca satu persatu. Oke. Bagus. Sekarang kegiatan selanjutnya yaitu Ibu akan mau kenalin kalian nih, supaya kita lebih akrab sebenarnya. Jadi Ibu punya beberapa kartu gambar. Ini salah satu teknik Ibu menggunakan storytelling buat kalian, karena teknik storytelling ini menurut saya lebih cocok di kalian untuk melatih verbal maupun non verbal dari diri kalian sendiri. Nah, tujuan Ibu ingin kalian menyampaikan gagasan, ide untuk melatih kreativitas kalian, untuk melatih gagasan dan pendapat sesuai dari permasalahan kalian yang tidak bisa mengemukakan pendapat. Jadi Ibu akan membagikan satu persatu kertas ini sesuai yang kalian suka, ya. Jadi silakan dipilih. Oke. Ibu, saya mau bertanya, storytelling itu apa, Bu? Oh ya, jadi storytelling itu salah satu teknik untuk bercerita secara menyeluruh. Jadi kalian bebas mengungkapkan apa aja kalian bisa keluarkan dari diri kalian tidak usah takut. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih kreativitas kalian dan verbal kalian yang masih mendat-mendat atau yang masih gugup. Nah, jadi teknik ini sangat cocok untuk kalian. Kalian bisa mengamati gambar-gambar yang bermacam-macam di sini. Kalian bisa pilih yang ada di sini. Baik, Bu. Nah, setelah kalian amati, saya kasih waktu 2 menit untuk mengamati gambar tersebut. Lalu saya tunjuk satu persatu sama kalian. Nggak usah takut, walaupun bahasanya tidak nyambung, walaupun bahasanya masih terbata-bata, nggak usah takut. Kalian bisa menggunakan gambar yang ada di sini. Kalian curahkan saja apa yang isi pikiran kalian ke dalam gambar ini. Oke, paham Sofian?
paham ya, Bu. Oke, terima kasih Fabian sudah paham. Saya bagikan ya. Ini saya bagikan. Kalian bisa pilih kok yang mana kalian suka. Saya persilakan. Silahkan dipilih. Oke. Sudah dipilih satu persatu. Saya kasih waktu 2 menit untuk menganalisis gambar dan silahkan kalian mengungkapkan apa yang ada di hati kalian, di pikiran kalian, di batin kalian. Kalian curahkan semua terhadap sesi konseling kelompok pada hari ini. Saya persilakan. Silahkan nanti bercerita sesuai kisah yang ada di dalamnya. Saya boleh cerita duluan ya, Bu? Boleh, silahkan Sofian kalau sudah. Jadi ini kan fotonya, gambarnya tuh tentang orang yang lagi duduk di taman berduaan dan sedang bercerita sepertinya, Bu. Ini mengingatkan saya tentang teman saya dulu. Saya dulu punya teman, dia tuh teman saya baik dan sering jadi tempat saya bercerita gitu, Bu. Tapi sekarang dia sudah pindah dan saya tidak pernah bertemu lagi dengan dia. Jadi ini gambar mengingatkan saya tentang teman saya itu, karena dia satu-satunya teman saya yang bisa dibilang mengerti saya gitu, Bu. Ceritanya panjang, boleh saya ceritakan, Bu? Boleh, silakan. Jadi waktu itu pas lagi di taman, saya bertemu dia dan saya berkenalan, Bu. Ternyata anaknya asik dan cocok dengan saya. Itulah kenapa saya sering cerita atau curhat sama dia, Bu. Gitu, Bu. Cukup? Ya, Bu, gitu. Oke, terima kasih Pian. Ya, benar sekali. Tujuan saya membagikan kart media gambar ini sebenarnya ini dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dari kalian. Mungkin kalian bisa menyangkutkan pengalaman-pengalaman kalian sebelumnya bersama teman kalian, keluarga kalian di dalam media gambar tersebut. Nah, maka dari itu media ini sebenarnya ada hubungan dalam teknik storytelling ini, dan ada juga hubungan dengan komunikasi kalian yang kurang baik. Seperti Pian tadi, Pian sudah berani untuk mengungkapkan, mulai berani untuk bisa mencurahkan isi gambar tersebut, menceritakan kisah yang ada di gambar tersebut dengan menyambungkan pengalaman sebelumnya. Oke, baik, semua mengerti? Kita sambung lagi di siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, silahkan ya Kak. Di sini kan ada gambarnya, ada orang bingung. Sini sama seperti saya, Bu. Saya tuh kalau ketemu sama orang tuh saya bingung ngomongnya bagaimana. Saya nggak tahu ngomong sama orang tuh harus ngomongnya bagaimana. Jadi saya kadang kalau sama orang tuh saya nggak pernah mau ngomong. Kalau saya tuh nggak tahu cara bicaranya itu bagaimana. Kadang takut juga saya dibilang so asik, atau takut dibilang nggak nyambung. Jadi kalau dibilang bingung tuh kadang saya bingung kalau ngomong sama orang. Jadi kalau ngomong tuh kadang saya ngomong tuh satu kata dua kata, takut kalau banyak-banyak tuh ya takut nggak nyambung. Jadi kalau sama orang-orang tuh lebih milih gak usah ngomong, takut nggak nyambung aja. Oke Kak, jadi gambar yang kamu pilih itu sebenarnya ada sangkut pautnya ya terhadap pengalaman kamu sebelumnya. Ya, oke, baik, terima kasih ya Kak sudah mengungkapkan isi pikiran dan perasaan kamu. Kita lanjut di Rasmi. Baiklah, Bu. Di sini saya memilih kartu dengan 2 orang siswa yang sedang
tertawa. Nah, jadi kenapa saya memilih ini mengingatkan saya pada pengalaman saya waktu masih SD atau sekolah dasar. Nah, jadi dimana saya dengan teman saya ini akan melakukan pentas seni. Nah, jadi di situ saya dan teman saya tuh berdrama. Nah, jadi ketika itu saya dan teman saya ini berlatih untuk menampilkan sebuah drama. Kami sangat berantusiasi dan bersemangat, dan seringkali juga tertawa saat berlatih. Nah, ada juga tuh di mana momen ketika saya menampil ketika saya dan teman saya itu berpartisipasi tampil di atas panggung. Nah, jadi saat hari pentas tiba, suasana pada hari itu cukup cemas dan juga keringat dingin, karena itu pertama kali saya naik ke panggung untuk menampilkan hasil latihan saya. Jadi saat di sela menampilkan hasil latihan selama itu, saya berdrama tuh ada beberapa dramanya tuh saya menampilkan yang kayak konyol gitu dan teman saya ketawa. Nah, jadi dari situ saya kangen di masa-masa itu, karena itu tidak akan terulang lagi. Ya gitu sih. Cukup? Oke, baik, terima kasih Rasmi sudah mau bercerita melalui media gambar edukasi. Nah, mungkin kamu bisa belajar kembali bagaimana rasa percaya diri itu dibangun. Mulai dari tadi kamu sudah mulai berani kan cerita teman-teman kamu dulu pernah melakukan hal yang menurut kamu itu malu, padahal sebenarnya tidak. Ya, itu proses kehidupan kamu, proses bagaimana kamu beradaptasi sama lingkungan sosial kamu. Oke, kita lanjut. Di ini bisa diceritakan singkat saja, jangan malu-malu. Saya persilahkan. Jadi Bu, saya mengambil kartu dengan simbol jembatan karena menurut saya ini sama dengan hubungan saya dengan orang tua saya yang rumit. Jadi saya tuh sama orang tua saya tuh susah untuk saya bisa mengobrol apa yang saya rasakan. Jadi saya pernah mengajak kedua orang tua saya untuk berbicara, dan di situ saya mengobrol dengan orang tua saya untuk membicarakan apa yang membuat saya tertekan. Nah, di situ yang membuat saya tertekan itu karena ekspektasi orang tua saya itu yang terlalu tinggi. Dan awalnya orang tua saya tuh cukup kaget, tapi lama-lama mereka juga ngerti ya, karena didikannya juga lumayan keras. Itulah ternyata saya dan orang tua saya itu cuma kurang komunikasi aja sih. Jadi saya ambil simbol jembatan. Baik, terima kasih Rini sudah mau bercerita melalui media gambar yang berbagi. Semoga apa yang kamu ceritakan bisa menjadi pembelajaran kamu, dan media gambar juga yang kamu hubungkan sama pengalaman sebelumnya, kamu bisa berproses lagi lebih baik, memperbaiki komunikasi yang mungkin belum bisa terbuka, tapi dengan sesi konseling ini kamu bisa membuka komunikasi yang baik terhadap orang tua kamu di rumah. Oke, kita lanjut. Terakhir, Selvia, bisa diceritakan, tidak usah terlalu panjang, singkat saja. Saya persilakan. Jadi Bu, saya mengambil satu gambar ini yang dalamnya ada dua perempuan yang menggenggam tangan, yang bersahabat dan menggenggam tangan. Jadi dari cerita saya, tidak usah malu-malu, silahkan untuk diungkapkan sesuai dengan kisah yang ada di gambar tersebut.
Jadi saya tuh mengalami masa sulit ketika saya kehilangan pekerjaan saya. Saya tuh merasa sangat sendirian. Jadi ketika sahabat saya datang dan mengajak saya berbicara, dan saya pun bercerita pada dia dan dia mendengarkan semua keluh kesah saya. Dan saya berbicara kepada dia, dan setelah saya bercerita kepada dia tentang keluh kesah saya, dia pun memberikan dukungan kepada saya. Memberikan dukungan moral melalui komunikasi yang hangat dan penuh empati. Dan saya merasa lebih kuat dan mampu menghadapi situasi yang saya alami. Baik, terima kasih Selvia sudah mulai berani berbicara di depan teman-teman yang ada di sini. Mungkin kamu bisa belajar lagi di depan cermin bagaimana cara berbicara yang baik di depan teman-teman maupun dengan diri kamu sendiri. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasi aktifnya terhadap teknik storytelling pada hari ini. Bisa dikumpulkan gambarnya. Oke. Bagus sekali kalian sudah mulai berani untuk mengungkapkan isi hati dan pengalaman serta isi dari gambar ini. Kalian sudah ungkapkan semaksimal mungkin. Saya sangat mengapresiasi itu dan silakan bertepuk tangan pada diri sendiri. Oke. Terakhir, mari kita buat komitmen dulu. Apakah kalian siap untuk melaksanakan tugas ini? Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan tugas ini? Siap, Bu. Tugas apa? Oke, baik. Pertanyaan Sofian, tugas apa? Yaitu kalian wajib mengisi komitmen, lembar komitmen yang saya bagi. Sebentar. Silakan kalian isi. Saya akan bagi satu persatu. Ini sebagai lembar perjanjian kita pada awal sesi konseling kali ini, yaitu lembar komitmen yang kita isi sama-sama. Saya bagikan. Oke. Betul. Baik, bisa dikumpulkan langsung. Oke, terima kasih Rini. Eka sudah? Terima kasih Rasmi. Terima kasih Sofian. Terima kasih Eka. Oke, jadi format komitmen ini sebagai bentuk perjanjian kalian, dan tanda tangan yang kalian tanda tangan ini sebagai bentuk komitmen yang paling dalam terhadap sesi konseling ini, agar rahasia maupun cerita yang kita bagi di dalam ruang konseling ini tidak akan lagi terdengar dari orang luar. Mengerti? Oke. Baik. Sesi konseling kita akan segera berakhir. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian pada konseling pada hari ini.
Sebelum saya menutupi sesi konseling ini, mari kita coba meringkas apa saja yang kalian dapat dalam komunikasi interpersonal pada sesi konseling hari ini. Saya butuh satu orang yang mau dan aktif dalam konseling ini. Silakan, ada yang ingin mencoba, silakan mengangkat tangan. Saya, Bu. Oke, silakan Sofian sebagai ketua kelompok. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu tentunya yang sudah membantu kami untuk bisa bercerita di sini lebih dalam lagi, dan teman-teman yang sudah hadir pada sesi konseling ini. Apa lagi? Ada meringkas tentang komunikasi Nah, ya. interpersonal. Apa yang kamu dapat setelah melaksanakan konseling kelompok pada hari ini? Baik, Bu. Yang saya dapat ya, Bu, ternyata komunikasi itu sangat mempengaruhi kehidupan kita gitu. Komunikasi itu penting, dan kita harus berkomunikasi lah untuk menjadi lebih baik gitu, Bu. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Sofian atas pendapatnya. Tepuk tangan untuk Sofian Hidayat. Oke. Sebelum saya mengakhiri konseling hari ini, saya punya ada lembar kepuasan konseling terhadap konseling kelompok. Silahkan juga kalian mengisi, dan di lembar kepuasan konseling ini langsung aja dicentang ya, tidak usah lama-lama, langsung aja centang, langsung dikumpul sama saya. Silahkan isi karena waktu akan segera berakhir. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Kepuasan konseling terhadap konseling kelompok ini tujuannya agar lembar ini sebagai bahan evaluasi saya terhadap sesi konseling kelompok pada hari ini. Oke, baik, setelah berakhirnya konseling ini, sebelum kita akhiri, mungkin satu orang yang bisa memimpin doa atau kelompok kita, Ya, saya Bu. persilahkan. Baik, sebelumnya karena kita sudah melakukan yang terbaik hari ini, saya ucapkan terima kasih sama Ibu dan teman-teman. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sofian Hidayat sudah mau menjadi ketua kelompok pada sesi konseling kelompok hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan sebagai perkembangan kalian setelah melakukan sesi konseling kelompok pada sesi pertama dengan waktu 45 menit. Dan saya banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Oke, selamat siang. See you.